Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan bersama-sama rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia berupa rasa aman, rasa nyaman, kecukupan, dan yang paling penting adalah kenikmatan berupa keimanan, keislaman, dan keistiqomahan menjalani atau berada di atas jalan tersebut. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Bapak, ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di tafsir surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. Kita kemarin terakhir di ayat ke-6 ya. Hari ini kita akan membahas ayat ke-7 Bapak Ibu sekalian. Ayat yang berbunyi wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi di ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan sumpah-sumpah yang sudah dimulai semenjak awal surat Asy-Syams. Allah bersumpah di awal dengan matahari, dengan malam, dengan siang, dengan langit, dan sebagainya ya. Yang mana itu semua Bapak sekalian adalah ayat-ayat kauniyah. Maka di ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah ya, menggunakan sesuatu yang sangat dekat dengan kita ya. Sesuatu yang menjadi intisari kehidupan seorang manusia. Allah berfirman wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa beserta penyempurnaan ya, dalam ciptaannya ya, atau dan demi jiwa dan bagaimana ia disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat an-nafsu ini Bapak Ibu sekalian, kita ya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ya, ini memiliki beberapa arti ya. An-nafsu bisa bermakna tadi jiwa ya, bisa bermakna roh ya, seorang manusia yang memiliki roh, atau bisa bermakna hati ya, hati tapi secara maknawi ya. Maka ya, roh ini Bapak Ibu sekalian adalah ciptaan Allah yang sangat unik. Mengapa? Karena ia tidak bisa dilihat.
tidak bisa disentuh. Tapi ada mboten, Pak? Ada. Kalau manusia tidak punya roh, tidak punya jiwa, maka ia pasti akan meninggal dunia. Ya. Maka nanti kalau ada pertanyaan, ya, bagaimana roh atau jiwa, ya, yang tidak terlihat, tidak memiliki bentuk ini, ya, tidak bisa disentuh ini, ya, apakah nanti di surga, ya, ia bisa mendapatkan atau merasakan kenikmatan? Lalu saat ia di neraka, apakah ia bisa merasakan kesakitan atau merasakan beratnya azab? Jawabannya Bapak sekalian adalah bisa. Okay. Jiwa kita atau hati kita saat kita masih hidup di dunia, okay, itu bisa merasakan yang namanya sakit. Okay. Misalnya apa? Jenengan atau kita, ya, dihina atau dicela oleh orang lain, okay. Lalu kita apa? Sakit hati. Sakit hati ini obatnya nopo? Nah, ini kan hati ada dua, nggih. Hati secara maknawi dan hati secara hakiki, nggih. Kalau sakit hatinya hati yang apa? Anggota badan, kita akan pergi ke rumah sakit. Nah, sekarang kalau misalnya, Pak, saya sakit hati karena dihina oleh teman saya, apakah kita akan pergi ke puskesmas? Ya, dokternya bingung nopo? Bingung, nggih. Ya, kita datang ke dokter spesialis hati. Pak, saya sakit hati. Gejalanya apa? Kenapa kok bisa sakit hati? Tadi saya dihina oleh teman saya. Wah, beda, ya, beda. Ya, jadi meskipun namanya sama-sama hati, ya, tetapi hati secara makna dan hati secara hakiki adalah dua hal yang berbeda. Jadi roh atau jiwa tadi Bapak sekalian adalah contoh penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tetapi ternyata kita bisa merasakan keberadaannya. Ia bisa sakit, ia bisa juga senang, bahagia, merasakan kenikmatan, ya. Maka kalau ada orang yang tidak bisa sedih, tidak bisa bahagia, ya, tidak bisa marah, itu biasanya hatinya atau jiwanya mungkin sedang sakit atau rusak, ya. Kalau kita melihat, ya, misalnya orang-orang yang kena sakit jiwa, ya, orang yang kurang akalnya atau orang gila misalnya, ya, dia tidak merasakan emosi-emosi tadi, tidak bisa sakit hati, tidak bisa bahagia dan lain sebagainya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa inti dari esensi jiwa ini? Ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya jiwa ini Bapak Ibu sekalian, atau jiwa seorang manusia itu akan terbagi menjadi dua, ya. Pertama, bagaimana keadaan jiwa seorang manusia ketika ia di dunia. Yang berikutnya adalah bagaimana keadaan jiwa atau roh seorang manusia ketika ia sudah meninggal dunia. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, jiwa seorang manusia ketika ia di dunia, ya, para ulama mengatakan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ya, ada yang mengatakan menjadi tiga atau menjadi dua, ya. Yang pertama adalah an-nafsu ammaratum bisu, ya, jiwa atau nafsu atau roh yang senantiasa memerintahkan untuk berbuat keburukan, ya. Atau kita mengenalnya dengan kalimat hawa nafsu, ya. Maka hawa nafsu ini adalah bagian dari jiwa seorang manusia, ya, bagian dari sifat, ya, setiap jiwa yang ada di dalam diri manusia, ya. Dia memiliki apa tadi? Yang pertama, ammaratun bisu, ya, jiwa yang senantiasa mengajak, ya, pemiliknya untuk berbuat keburukan, ya. Atau tadi kita mengenal dengan kalimat hawa nafsu. Dan melalui jiwa inilah setan itu Bapak sekalian
akan masuk, ya, membisiki manusia, menghembuskan di dada-dada manusia untuk berbuat kemaksiatan, untuk berbuat kesalahan, ya. Maka yang diincar oleh setan adalah sisi ini, ya, sisi atau jiwa yang mengajak untuk berbuat kepada keburukan, ya. Maka kalau tadi, ya, atau mungkin kita bertanya-tanya, katanya kan setan kalau bulan Ramadan, ya, ini kan kita tinggal berapa bulan lagi Pak ke Ramadan? 2 bulan, ya. 2 bulan lagi, ya, ke bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Nah, kita kan kadang sering bertanya-tanya, di bulan Ramadan itu kan katanya dalam hadis disebutkan setan itu dibelenggu di neraka, okay. Lantas mengapa kok manusia masih ada yang berbuat kemaksiatan, masih ada yang nggak puasa, masih ada yang nggak sholat, masih ada yang berbuat hal-hal yang buruk? Jawabannya adalah hal ini Bapak sekalian, karena di dalam jiwa seorang manusia itu ada sisi yang bernama an-nafsu ammaratum bisu, jiwa yang senantiasa mengajak atau menyuruh pemiliknya untuk berbuat keburukan atau berbuat kesalahan. Kemudian jiwa yang kedua Bapak sekalian adalah kebalikan dari an-nafsu ammaratum bisu, ya. Nafs amaratum bisu ini, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Yusuf, ya, Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu, ya, innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya jiwaku, ya, atau sebagian dari ruhku ini ada yang memerintahkanku untuk berbuat keburukan. Maka lawannya adalah an-nafsu al-mutmainnah, ya. Ini yang termaktub di dalam surat Al-Fajr ketika Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Jiwa mutmainnah ini, ya, Bapak Ibu sekalian, adalah jiwa atau roh yang radiyatan mardiyah, ya, yang dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat jiwa yang kedua ini adalah mutmainnah. Dia adalah jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa mengajak pemiliknya untuk berbuat ketaatan, untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, nah, ini ada khilaf di antara para ulama, ya, adalah an-nafsu al-lawwamah, ya. Lawwamah niku dari kalimat lama yalumu, mencela, ya. Ya, jadi ini punya 2 makna. Yang pertama adalah nafsu atau jiwa yang tercela, atau yang kedua, ya, yang ini yang diambil oleh kebanyakan ahli tafsir adalah jiwa yang mencela, ya. Jadi kan yang pertama jiwa yang tercela, berarti apa? Sifat dari jiwanya. Yang kedua jiwa yang mencela, berarti ini apa? Perbuatan dari jiwa tersebut, ya. Maka yang kedua tadi Bapak sekalian, atau jiwa yang mencela, an-nafsu al-lawwamah, ya. Para ulama mengatakan bahwasanya kedua jiwa yang pertama tadi, ya, ada an-nafs amaratum bisu dan an-nafsu al-mutmainnah, ya. Ada jiwa yang mengajak pelakunya atau pemiliknya untuk berbuat kesalahan, dan jiwa yang mengajak pemiliknya untuk berbuat ketaatan dan kebaikan, ya. Maka kedua jiwa ini Bapak Ibu sekalian memiliki sifat saling mencela satu sama lain, ya. Ini paham, ya? Jadi mencela satu sama lain. Bagaimana Bapak Ibu sekalian permisalannya, ya? Ketika misalnya nafsu tadi yang mengajak orang untuk berbuat keburukan, okay, lantas pemiliknya itu mengikuti ajakan hawa nafsu tadi, maka nafsu yang baik ini akan mencela, okay, akan mencela pemilik jiwa tadi. Dan sebaliknya Bapak sekalian, ketika jiwa yang mengajak kepada kebaikan tadi kemudian pemiliknya mengikuti ajakannya, ya, misalnya jiwa tadi mengatakan, wahai manusia,
ayo sholat, ya. Lantas ia melaksanakan sholat. Maka jiwa yang tadi, yang satunya Bapak sekalian, yang buruk tadi, ia mencela jiwa yang baik, ya. Jadi kedua jiwa ini Bapak sekalian seperti dua kutub, ya, yang saling berseberangan, yang saling mencela satu sama lainnya. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang manusia Bapak Ibu sekalian, di dalam satu hari atau bahkan kurang dari itu, mungkin setengah hari, itu jiwanya bisa berganti-ganti, bisa berganti-ganti. Detik ini yang menguasai dirinya adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang mengajak kepada kebaikan. Lantas, ya, tidak lama kemudian, ya, jiwanya berganti menjadi jiwa yang mengajak kepada keburukan, ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Bapak sekalian sebuah doa, ya. Mengapa? Karena jiwa ini atau hati ini, ya, berpindah atau berbolak-baliknya ini sangat-sangat cepat, ya. Diibaratkan sebagaimana bulu yang jatuh dari ketinggian, ya. Kalau batu kan jatuh dalam satu posisi, tapi kalau bulu Bapak sekalian, itu kita nggak tahu selama ia di udara berapa kali ia berbolak-balik, ya. Dan jiwa atau hati seorang manusia itu lebih cepat berbolak-baliknya ketimbang bulu tadi, ya. Maka doa yang Rasulullah ajarkan adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, para umatnya, untuk melazimi sebuah doa yang pendek tetapi sangat dalam maknanya. Doa yang berbunyi tadi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang menguasai setiap jiwa manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu, di atas hal-hal yang engkau cintai. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang menggerakkan hati setiap manusia, sarrif qalbi ala ta'atik, gerakkanlah hatiku, ya, untuk senantiasa mengikuti ketaatan-ketaatan kepadamu, ya. Maka ini adalah doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, agar apa Bapak sekalian? Agar hati kita ini, ya, meskipun terkadang, ya, mengikuti tadi ammaratum bisu, ya, mengikuti hati yang mengajak kepada keburukan, tetapi semoga dengan doa tadi lebih sering kita mengikuti apa? Hati yang mengajak kepada kebaikan, hati yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa atau hati seorang manusia ini, ini selayaknya tubuh kita, tubuh kita niku kalau dikasih makan dan minum yang tidak bergizi, kira-kira tumbuhnya baik atau buruk, Pak? Kurang baik atau bahkan buruk. Ada yang namanya stunting. Makanya ada program dari pemerintah MBG, makan bergizi gratis. Nah, itu kan fungsinya untuk apa? Memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh seorang manusia, sehingga ia akan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana nutrisi atau makanan yang baik itu menjadikan tubuh kita, tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, maka hati kita, jiwa kita itu juga membutuhkan nutrisi agar ia juga tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Ia juga butuh vitamin, butuh hal-hal yang membuat ia menjadi kuat, ya, semakin tumbuh dalam kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan. Maka pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa nutrisi yang paling baik untuk hati kita? Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian,
nutrisi atau hal-hal yang menunjang untuk membuat hati kita ini semakin baik, itu bukan sesuatu yang mahal ya. Kita kalau ingin membuat makanan yang bergizi ya, kita harus mengeluarkan uang, beli sayur, beli buah, beli daging, telur, susu dan lain sebagainya. Tetapi nutrisi bagi hati kita ternyata adalah sesuatu yang sangat ringan dan sangat mudah, gratis, tidak membayar. Tetapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, masih banyak dari kita atau dari kalangan manusia yang tidak menyadarinya atau bahkan melalaikannya. Maka jawabannya adalah perkataan Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya yang bernama Al-Muwafaqat, riwal qalbi dzikrullah ya, fastasqi muqbila ya. Sangat pendek, riwal qalbi dzikrullah. Riwa itu adalah asupan atau nutrisi bagi hati. Zikrullah, mengingat Allah ya. Tidak ada yang lain Pak. Tidak dengan makan buah-buahan, tidak dengan makan daging yang banyak. Itu semua adalah nutrisi bagi tubuh kita, bagi jasad kita, bukan bagi hati kita. Adapun nutrisi bagi hati kita hanya dalam satu kalimat, zikrullah, yaitu dengan banyak-banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka dalam hadis juga disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkurun kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana orang yang hidup dan orang yang mati ya. Maka orang yang berzikir kepada Allah, ia hidup. Hidup apanya Bapak sekalian? Hidup hatinya ya. Meskipun badannya sakit-sakitan, meskipun badannya mungkin sudah tua, lemah, tetapi karena zikir-zikir yang ia ucapkan, hatinya masih hidup, hatinya atau jiwanya masih kuat. Dan jiwa itu adalah hal yang lebih penting dibandingkan badan manusia. Adapun orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul tadi, masalul hayyi wal mayyit ya, seperti orang yang sudah mati ya. Ia mungkin makannya bergizi terus, rajin olahraga, badannya bagus, tapi Bapak Ibu sekalian, jika jenengan tanyakan kepada orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ia akan merasakan yang namanya kehampaan, kekosongan di dalam hatinya. Mengapa? Karena ruhnya, jiwanya ya, itu seakan-akan telah mati ya. Maka ia tak ubah ya, seperti apa tadi, seonggok daging yang hidup ya, tetapi rohnya tidak ada. Maka Bapak Ibu sekalian, di kesempatan malam hari ini ya, marilah kita bersama-sama mengingat diri kita masing-masing dan juga orang-orang yang kita cintai untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa Bapak sekalian? Agar jiwa kita ini senantiasa menjadi jiwa yang hidup, jiwa yang sehat ya. Karena yang Allah nilai dari seorang manusia adalah jiwanya, adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, ganteng, cantik, itu tidak Allah lihat. Wala ila amwalikum, juga tidak kepada banyaknya harta yang kalian miliki. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Ini yang kita tekankan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang duru ila qulubikum, hanya melihat kepada hati-hati kalian, kepada jiwa-jiwa kalian.
ini jiwa yang hidup atau jiwa yang mati. Wa a'malikum, dan juga amalan-amalan kalian. Maka ya, kalau kita ya sebegitunya Bapak sekalian mementingkan penilaian atau penglihatan dari manusia, ya, orang kan berlomba-lomba untuk menjadi lebih tampan, lebih cantik setiap harinya. Agar apa? Agar dinilai baik oleh manusia. Ya, maka ya hal yang sangat tidak selayaknya kalau kita fokus kepada penilaian makhluk namun melupakan penilaian Khaliq yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya itu tadi adalah keadaan jiwa seorang hamba ketika ia hidup di dunia. Ya, ada sebagian jiwanya yang mengajaknya kepada keburukan, ada sebagian jiwanya yang mengajaknya kepada kebaikan. Dan seorang hamba ya ketika ia akan mengikuti ajakan dari dua jiwa tadi, ia harus faham bahwasanya setiap ajakan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Kalau ia memilih ajakan yang buruk, maka sudah pasti yang akan ia temui adalah keburukan. Jika ia memilih mengikuti ajakan yang baik, maka tentu yang akan ia temui insya Allah adalah hal-hal yang baik. Dan inilah yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu apa Bapak sekalian? Keadaan hati atau keadaan jiwa manusia setelah ia meninggal dunia. Karena Bapak Ibu sekalian, jasad manusia ketika rohnya, ketika jiwanya sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia sudah menjadi apa? Mayit, menjadi mayat, tidak lagi bisa merasakan apa-apa. Maka yang diazab dan yang diberi nikmat itu adalah jiwa kita, bukan anggota badan kita. Maka kemudian ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan keadaan yang sangat berbeda dari jiwa seorang manusia atau jiwa seorang hamba ketika ia meninggal dunia, ya, menuju ke kehidupan di akhirat. Dalam hadis disebutkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara mithlahu ila an qala farafa'a ra'sahu faqala ista'idzu billahi min 'adzabil qabri marrataini aw thalathan. Ya, jadi suatu ketika Rasulullah dan para sahabat ini ya, pergi mengiringi jenazah, ya, mengiringi apa? Jenazah, mengiringi mayit yang akan dikuburkan. Kemudian Rasulullah ini duduk lalu mengangkat kepalanya dan mengatakan, ista'idzu billahi min 'adzabil qabr. Wahai para sahabatku, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Marrataini aw thalathan. Beliau mengulang ucapan tadi sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian ya, Rasulullah melanjutkan sabdanya dan mulai menjelaskan bagaimana keadaan jiwa seorang manusia setelah ia tadi menjadi jenazah, menjadi mayit. Beliau bersabda, "Tsumma qala innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Sesungguhnya al-'abda al-mu'min, seorang hamba yang beriman, Bapak sekalian, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika telah terputus dari dunia, ya, ketika ia telah meninggalkan dunia, ya, ini berarti ketika jiwanya sudah tidak lagi berada di dalam jasadnya, ya, wa iqbalin minal akhirah, dan hendak menuju ke negeri akhirat, ya. Jadi apa? Di pertengahan, ya, setelah kematian dan sebelum menuju ke akhirat. Nazala ilaihi malaikatum minas samai bidil wujuh. Turunlah Bapak Ibu sekalian malaikat dari atas langit,
bidil wujuh, dengan wajah yang berwarna putih bersinar, dengan wajah yang bercahaya memancarkan kebaikan. Ka'anna wujuhahum asyamsu, ya, Rasul mengatakan seakan-akan wajah malaikat tadi asyamsu, matahari, ya. Jadi ini saking bersinarnya, maka seakan-akan wajahnya malaikat tadi seperti matahari. Ma'ahum kafnun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Ya. Jadi malaikat tadi, Bapak sekalian, ketika hamba yang beriman tadi jiwanya hendak meninggalkan dunia dan menuju ke negeri akhirat, ya, turunlah malaikat tadi dari atas langit membawa dua benda, Bapak sekalian. Yang pertama adalah kafanun min akfanil jannah, kain kafan yang diambil dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan wewangian, ya, atau minyak wangi, ya, atau kita mengenal parfum, ya, yang diambil dari surga. Tentu wanginya ini, Bapak sekalian, ya, wanginya parfum yang paling mahal di dunia ini, yang mungkin harganya 7 juta, 10 juta, ya, saya nggak tahu berapa pastinya, ya. Yang kalau sekali semprot, ya, bisa bertahan 1 hari atau 2 hari, ya. Itu tidak ada apa-apa, Bapak sekalian, dengan wewangian yang dibawa oleh malaikat tadi, ya. Maka kemudian hatta yajlisu minhu maddal basar, ya. Lalu malaikat tadi, Bapak sekalian, dia duduk di samping orang beriman tadi, orang beriman yang jiwanya hendak meninggalkan dunia tadi. Wa yaji'u malakul maut alaihi salam. Lalu di saat yang sama, Bapak sekalian, datanglah malaikat maut hendak mengambil atau mencabut nyawa orang yang beriman tadi. Hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul, ya. Kemudian malaikat maut tadi, Bapak sekalian, duduk di atas kepala orang beriman tadi. Kemudian dia berkata, ayyatuhan nafsu tayyibah, ya, ayyatuhan nafsu at-tayyibah kanat fi jasadit tayyib, wahai jiwa yang baik, ya, wahai roh yang baik, ya. Jadi jiwa orang yang beriman ini, Bapak sekalian, meskipun badannya mungkin lemah, sakit-sakitan, badannya tidak sekekar orang-orang yang tidak beriman, tidak setampan orang yang beriman, atau tidak secantik orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malaikat memanggil jiwa-jiwa orang yang beriman tadi dengan kalimat ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang suci.